Sup, halo teman-teman. Sorry take a while untuk gue udah lama nggak uploading dan bikin konten lagi. Ada sedikit kendala waktu, jadwal, satu hal dan sebagainya. Dan kali ini gue akan mencoba untuk melanjutkan lagi sesi sharing material-material related soal biliar yang gue bisa bagikan sama kalian. Nah, jadi teman-teman, ketika di part konten set sebelumnya, kita masih fokus di area fundamental ya. Kita masih fokus di area fundamental dan fondasi. Tapi hari ini teman-teman, sebagai komponen penutup dan sebenarnya komponen yang paling 3 kali ya teman-teman saya bilang, vital related masalah foundation untuk menciptakan eksekusi pukulan yang sempurna, itu terletak di area final swing ya. Sampai hari ini saya belum bahas sama sekali masalah final swing, dan di seri 3 video ke depan sama ini itu akan saya coba share sama teman-teman sekomprehensif mungkin. Nah, final swing secara lebih spesifik lagi yang saya mau bicara adalah area apa yang terjadi di swing arm kita, especially di grip ya, apa segala hal yang macam yang terjadi di swing arm kita dan di grip. Nah, hari ini kita mau mulai sebelum komponennya banyak banget teman-teman. Everything related di swing arm itu secara detail yang kita bisa bahas banyak banget. Tapi saya mau bahas satu dulu karena topik ini sering jadi sebuah pertanyaan common juga ketika saya ketemu sama teman-teman di luar di venue, bertanya soal fenomena yang namanya elbow drop. Ketika kita mukul, apakah sebenarnya boleh elbow kita itu jatuh ke bawah atau tidak dari posisi address sebelumnya. Oke, jadi apakah harus separuh turun? Apakah sifatnya dia harus benar-benar absolutely diem, nggak bergerak sama sekali, atau dinilai sebagai sesuatu yang lumrah kalau kita pukul dan elbow drop kita drop jatuh banget ke bawah. Jadi teman-teman, mari kita lihat sampel 3 pukulan yang sedang saya tunjukkan sekarang, di mana pada dasarnya ada cue ball dan object ball dengan distance yang sama, dengan orientasi angle straight stop shot yang sama. Karena di sini di ilustrasi video ini saya nunjukin sama teman-teman, saya menarik sebuah garis ilustrasi dari elbow joint saya lurus ke area vision center saya gitu. Yang artinya di titik sini teman-teman nanti akan bisa lihat seberapa jauh si siku itu turun dari posisi address sebelumnya. Ketika sudah dipukul, seberapa banyak dia turun. Atau sebenarnya yang akan jadi lebih pertanyaan yang saya mau bahas di sini adalah sebenarnya teman-teman, kata kunci yang saya pengen share di sini bukan masalah seberapa jauh turunnya, tapi kapan turunnya. Jadi gini teman-teman, konsep dasar yang teman-teman harus pahamin kalau kita bicara elbow drop. Menurut saya, versi saya, ada 2 macam elbow drop yang kita katakan elbow drop yang boleh ditoleransi, tapi ada juga elbow drop yang big no, hell no, tidak boleh. Teman-teman, elbow drop yang terjadi atau terbentuk pada momen sesudah Q-tip itu kontak dengan cue ball, itu adalah terkategori sebagai elbow drop yang saya namakan post contact elbow drop. Di mana post contact elbow drop itu cenderung boleh ditoleransi. Fine, nggak terlalu ada masalah kalau fenomena itu ada terjadi sama teman-teman. Adapun, seperti juga sampel yang saya kasih lihat tadi, kalau kita mengakses kalau orang mukul, elbow-nya jatuh, belum tentu karena terjadi yang namanya elbow drop alami, tapi sebenarnya efek follow through aja. Karena setelah dikontak, kita kebiasa untuk megang follow through lebih panjang. Sehingga kesannya kita melakukan elbow drop, tapi padahal sebenarnya enggak. Tapi kalau elbow drop itu pada dasarnya sudah terjadi, atau sisiku itu sudah jatuh duluan sebelum titik momen kontak dari Q-tip ke cue ball, maka itu baru bisa saya label haram atau terlarang ya teman-teman, dan itu cenderung harus dirubah atau diperbaikin. Oke teman-teman, supaya kita semua dapat gambaran yang lebih clear soal post contact elbow drop dan premature elbow drop sendiri seperti apa, saya akan coba ambil footage dan kita akan coba analisa bareng secara frame by frame. Pertama, sorry kalau kualitas footage-nya kurang bagus, ada sedikit technical problem juga di sini hari ini. Tapi saya rasa dengan ilustrasi dan penjelasan yang saya sharing, teman-teman bisa dapat konsepnya. Oke, ini pertama adalah sampel pukulan yang sifatnya post contact elbow drop atau yang kita label, kita katakan boleh ditoleransi lah teman-teman ya. Sekarang kita lihat sampel pukulannya sekali lagi, dan habis itu kita akan masuk frame by frame.
Oke, kita masuk frame by frame ya sekarang ya teman-teman ya. Kita masuk, kita alignment, kita lakukan pre-stroke. Di sini saya akan mulai masuk frame by frame sama teman-teman. Pertama-tama yang saya mau share di ilustrasi hijau pertama, yang saya mau sharing sama teman-teman adalah penggunaan wrist. Penggunaan wrist movement pada grip itu juga akan bisa membantu kita untuk meminimalisasi yang namanya pergerakan elbow drop itu supaya sifatnya minim. Oke, di sini teman-teman bisa lihat waktu pas kita melakukan pull out di jarak travel yang paling panjang, wrist motion juga akan bisa membantu. Tapi di footage ini teman-teman yang saya mau emphasize sebagai fokus, yang saya mau share adalah kita perhatikan momen kontak yang terjadi pada saat tip akan menyentuh maupun ketika persis pada saat dia menyentuh cue ball. Di sini teman-teman kita lihat ya, kita maju frame by frame. Sekali lagi teman-teman, ini posisi masih dengan sudut elbow alignment yang sama. Kita masuk frame by frame sebelum dia kontak. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan elbow-nya, sekali lagi memang sampel pukulan ini juga tidak sempurna 100%, tapi teman-teman bisa lihat titik momen kontak pada saat tip menyentuh cue ball dan movement dari elbow itu walaupun ada tapi masih minim banget ya. Jadi sebenarnya inilah si elbow drop yang asli di sampel pukulan saya yang saya tunjukkan saat ini, yang masih saya label sebagai post contact elbow drop, karena pada saat momen tip menyentuh cue ball di titik sini pergerakan elbow dropnya itu tidak banyak. Tapi yang kita assess sebenarnya next movement elbow dropnya ya kita label ada di sini. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke sampel kedua, si premature elbow drop. Di sini saya pilih footage yang cukup kelihatan ya lumayan obvious, dan moga-moga ilustrasi juga bisa terjelaskan seperti yang pertama. Kita lihat overall pukulannya. Sekali lagi, jangan cuma fokus terhadap elbow drop yang noticeable-nya, tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi frame by frame. Oke, kita jalan. Kita build alignment, kita lakukan pre-stroke. Pertama teman-teman, saya mau tambahkan sedikit emphasize juga terhadap posisi pegangan bat pada grip sesuai dengan alignment badan. Kalau apabila dia posisinya tidak tegak lurus, maka ini juga akan menjadi faktor yang mendorong untuk elbow drop alami itu jatuhnya lebih signifikan ke bawah ketika kita melakukan follow through. Sementara di sampel pukulan, di sini saya juga mau tunjukkan bahwa clearly berdasarkan perbandingan dari video pertama, gerakan wrist movement itu hampir tidak saya lakukan sama sekali untuk melakukan extending ketika saya tarik ke belakang. Dan kita lihat apa efek pada saat momen exactly ketika dia hendak kontak dari tip ke cue ball. Frame, maju, maju. Nah, notice ya teman-teman, lihat di sini. Dari posisi jarak ketika masih ada sekitar 2-3 cm sebelum tip itu belum menyentuh ke cue ball, teman-teman clearly bisa lihat di sini bahwa elbow saya udah jatuh duluan. Oke, yang artinya sebenarnya di sini secara tidak langsung saya sudah menginkorporasi shoulder saya ketika melakukan pukulan. Namun kita maju frame berikutnya, oke, dia tambah jatuh lagi. Nah di titik sini ketika di split second ini memang FPS-nya agak kurang, tapi sebenarnya di contact moment yang real itu sebenarnya kita udah by 3 frame kita melakukan 3 pergerakan elbow drop yang jauh lebih signifikan lagi teman-teman. Exactly pada saat momen ketika tip menyentuh cue ball, sehingga pergerakan inilah yang saya bisa katakan sebagai premature elbow drop, karena pada momen sebelum cue tip menyentuh cue ball, elbow kita udah jatuh duluan gitu. Jadi maksud saya, otot bahu boleh gerak nggak waktu mukul? Boleh, tapi sesudah cue tip kontak dengan cue ball sebagai follow through baru dia gerak. Tapi kalau dia belum kontak, dia udah gerak duluan, disitulah nggak cuman si shoulder drop, tapi error-error bentuk-bentuk yang lain dalam pukulan cenderung akan kelihatan atau akan keluar. Dan itu saya namakan shoulder collapse. Nah teman-teman, kenapa premature elbow drop harus dihindarin? Jadi pada dasarnya gini, elbow drop yang terjadi atau kita menginkorporasi secara sengaja maupun tidak sengaja otot bahu saat melakukan gerakan final swing, dia akan punya potensi tinggi untuk mengintroduce error dalam pukulan. Error yang lebih spesifik yang saya mau tekankan adalah gerakan motion cue yang kita mestinya pre-stroke-nya itu lurus, termasuk si final swing yang mestinya lurus. Kalau kita introduce elbow drop, dia akan punya kecenderungan dia akan tilting ke atas. Ya, maka di titik sini, fenomena sini, untuk teman-teman yang pukulannya elbow dropnya itu masih masif, dan apalagi elbow dropnya itu kentara kelihatan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, secara timingnya itu posisinya terjadi sebelum titik kontak dari tip ke cue ball, maka jangan pernah kaget kalau pukulan Anda sering aim drop center banget. Anda mau aim misalnya pukulan draw shot center stop shot sempurna, tapi waktu pas dirilis dia jadinya naik karena
si otot bahu mengintroduce gerakan ke bawah ya. Jadi sehingga teman-teman nanti akan sering ngalamin masalah fenomena apa? Bola center, bola draw jadi center, bola center jadi follow, dan yang lebih parah lagi apa? Bola follow jadi miscue. Kontaknya nggak sempurna ya. Itu adalah hal-hal yang kita pengen hindarin. Jadi itu kenapa pertama saya bilang kenapa yang namanya premature elbow drop harus dihindarin. Kedua, hal apa sih yang cenderung bisa menyebabkan premature elbow drop itu terbentuk? Oke, nah hal pertama yang saya mau tekankan, yang saya mau introduce sama teman-teman dalam komponen kita melakukan final swing dan grip dan motion grip, pada dasarnya namanya adalah timing. Timing teman-teman itu prinsipnya dalam fundamental dari level beginner sampai pro sekalipun, itu adalah hal yang paling harus teman-teman latih dan bentuk di dalam komponen foundation teman-teman ketika melakukan final swing. Timing is everything. Timing yang bagus akan bisa menentukan gimana teman-teman bisa melakukan power stroke yang luar biasa. Misalnya kayak draw shot dari jarak 6 diamond, 5 diamond, ditarik ke belakang, atau bahkan mengeksekusi pukulan-pukulan yang sifatnya fancy. Nah, itu semua tergantung sama yang namanya timing teman-teman. Nah, jadi timing dalam konteks fondasi biliar maksudnya apa? Timing itu adalah faktor ketepatan terhadap pergerakan ayunan yang harus dilakukan sesuai dengan posisinya, sesuai dengan protapnya. Oke, teman-teman, dalam 2-3 video ke depan, saya akan share sama teman-teman sequence micro terkecil yang sebenarnya ketika kita lakukan split second, ketika kita ngayun dan kita mukul itu, sebenarnya motion gerakan apa yang kita harus bangun dan kita harus latih. Nah, timing itu adalah penempatan kapan kita melakukan si mikro gerakan-gerakan itu sesuai pada tempatnya apa enggak. Kalau ketika kita miss di timingnya atau sequence pukulannya, maka sering yang terjadi adalah pukulan yang kita hasilkan itu tidak solid atau tidak cukup feel powernya kurang lah intinya. Atau ya bahkan yang lebih jelek lagi, dia bisa mengintroduce error. Nah, ketika error ya mungkin bolanya miss. Atau English programnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau pukul. Jadi timing nanti akan saya bahas di part penutup dari set 3 video ini terkait masalah ketika kita menginkorporasi semua latihan mukul, di mana letaknya timing dan timing seperti apa yang harus dilatih, teman-teman. Oke? Jadi ingat ya, timing adalah nyawa dan kunci dari kualitas pukulan. Moving on, kalau misalnya kita bertanya atau teman-teman yang bertanya, ada nggak sih skenario-skenario tertentu di mana yang namanya pukulan dengan premature elbow drop kita nilai boleh dipakai atau legal untuk dipakai? Di bayangan saya yang saya paham teman-teman, skenario premature elbow drop yang dieksekusi oleh pro player dan dengan sengaja dan sadar itu hanya terjadi di satu skenario, break shot, atau lebih tepatnya power break shot. Karena di power break shot, baik footage yang saya kasih lihat ataupun mungkin nanti Fadil akan kasih lihat, teman saya yang lagi bantu set video kita, footage dari beberapa pro player yang melakukan power break shot dengan sempurna, pada dasarnya inkorporasi terhadap yang namanya premature elbow drop itu dilakukan secara sengaja. Ketika mereka pull, mereka lift badan mereka, dan di titik sini yang melakukan engagement terhadap motion ke depannya itu sudah bukan wrist dan elbow joint lagi, tapi sudah dibantu shoulder. Motion dari power break, teman-teman lihat. Kenapa mereka sampai tilt up, kenapa mereka sampai bangun. Dan perhatikan, pro player tidak pernah melakukan power break dengan megang ujung butt cue. Kita kan tahu logikanya, kan kalau kita pegang butt cue kan transfer powernya semakin bagus. Kenapa pro player malah melakukan yang namanya power break motion, tapi cenderung megang buttnya itu antara center atau bahkan sedikit offset maju ke depan. Kenapa? Karena mereka dengan sengaja melakukan mengutilisasi si gerakan si premature elbow drop ini. Karena mereka tahu untuk menambah power, kita butuh shoulder itu tersebut. Pull, pump. Nah, teman-teman juga lihat. Kalau tadi saya bilang, fenomena premature elbow drop sering mengintroduce swing motion yang sifatnya no kick ke atas. Right? Jadi, kenapa itulah dasar fondasi kalau teman-teman lihat. Bahkan saya contohin misalnya break yang 10 ball shot scenario, di mana kita nggak break dari rail hand. Kita break area biasa cenderung di tengah. Watch what they're doing. Mereka akan cenderung pegang butt di area agak tengah, bridge yang agak di tilt up,
Pertanyaannya, kenapa orang ketika selalu break melakukan tipping posisi draw amat draw ke bawah? Apakah hasil pukulan draw ke bawah sempurna? Enggak. Biasa jatuhnya resultnya center. Karena waktu pas mereka build, lihat, dia udah naik duluan. Dikompensasi dengan badan naik, yang keluar center. Yang keluar bukan draw shot, teman-teman. Jadi itu menurut saya yang saya pahamin adalah satu dan hanya satu-satunya skenario kenapa pukulan dengan nature premature elbow drop atau si shoulder collapse itu boleh dilakukan hanya dalam skenario power break. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram saya, Marcel Giovanni. See you in the next video. Bye.